Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe, menonton, dan juga komentar di channel YouTube saya, yang masih tetap terus mengawal kasus ini. Tentu ucapannya semoga dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang banyak dan barokah berlimpah, dan tetap terus semangat mengawal kasus ini. Kita doakan juga almarhumah dalam keadaan husnul khotimah, almarhumah Ibu Tuti dan Amelia. Kasus Subang ini memang sedikit uh, melenyap ya untuk sementara ini sejak adanya kasus Brigadir J. Tetapi kita terus suarakan agar tetap kasus ini tetap bisa didengar oleh pihak kepolisian, dan kita terus menunggu dari pihak kepolisian sejauh mana info-info yang akan disampaikan. Tentunya kita berharap juga bahwa nantinya ada seseorang yang coba menghubungi kepada pihak Polda Jabar, khususnya kepada Kabid Humas Polda Jabar, untuk menanyakan kasus ini. Sampai di mana sih perkembangan daripada kasus Subang ini. Tentunya kita sebagai warga masyarakat, karena polisi ada sebagai wadah dari masyarakat, sebagai wadah keamanan, ketertiban, kenyamanan lingkungan di masyarakat. Tentunya kalau masyarakat datang akan diterima dengan baik oleh pihak kepolisian. Dan tentunya juga nanti ada seseorang yang datang kepada Polda Jabar untuk bisa menanyakan kepada Kabid Humas Polda Jabar, menanyakan perkembangannya seperti apa kasus Subang ini. Ya, dan ini kita tunggu nantinya. Kita berharap sih ada informasi-informasi yang menarik dari pihak kepolisian, khususnya Polda Jabar. Disuarakan terus oleh beberapa perkumpulan atau grup di mana masih ada yang tetap bersuara untuk menyuarakan kasus Subang ini. Adanya netizen yang coba menghubungi saya, bahwa mengatakan bahwa dia didatangi mimpi, di dalam mimpinya didatangi oleh kedua almarhumah, panjang lebar bercerita kepada saya bahwa di mana di dalam mimpi itu sempat juga menyebutkan ciri-ciri daripada siapa yang melakukannya. Sempat disebutkan di sana juga. Kemudian walaupun memang secara ini ya, artinya bahwa adanya mimpi itu adalah hal yang gaib ya. Hal yang gaib yang memang untuk pihak kepolisian memang ini tidak terlalu tidak terlalu diperhatikan, karena dari pihak kepolisian memerlukan hal-hal yang secara teknis, data akurat, otentik, seperti adanya CCTV ya, kemudian adanya video yang direkam pada saat kejadian atau pada saat pengeksekusian. Itulah sebenarnya yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian, atau suara rekaman dan lain sebagainya. Masalah mimpi adalah hal yang memang yang kurang diperhatikan, tapi bisa jadi sebagai petunjuk. Karena kita tahu ada sedikit juga kejadian ya yang kita tahu di media, bahwa pada saat dia didatangi seseorang memberikan informasi dalam mimpi itu bahwa korban atau mayat ada di bawah kolong tempat tidur. Dalam mimpi itu dia menceritakan, dan akhirnya dibuat kesimpulan untuk melakukan penggalian, dan akhirnya lantai di bawah tempat tidur itu dibongkar, kemudian digali tanahnya, dan benar ternyata ada mayat atau korban di bawah tempat tidur itu. Hasil daripada sebuah mimpi. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan sebuah mimpi itu akan jadi suatu hal petunjuk, karena sifatnya mimpi itu kita yakini adalah dari Yang Maha Kuasa datangnya. Didatangkan dari Yang Maha Kuasa. Artinya kalau lihat ini, kita harus tetap punya keyakinan bahwa cara Tuhan untuk memberikan informasi itu yang kita tidak tahu dari mana jalannya. Cara Tuhan memberikan informasi bahwa dialah sebagai pelakunya, bahwa dialah sebagai dalangnya, bahwa dialah sebagai pembantunya. Karena apa? Keadilan itu ditegakkan memang oleh manusia, tapi pada syariatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Kuasa yang melakukannya. Keadilan itu akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan mendiamkan seorang hambanya
meninggal dalam keadaan tersayat sadis, ya, Allah tidak akan membiarkan. Allah menciptakan manusia bukan untuk dibunuh. Maka pada saat Allah melihat hambanya diciptakan kemudian dibunuh, maka ini termasuk dosa besar kalau di dalam agama Islam. Maka dosa besar itu harus ada keadilan. Keadilan itu datang dari Tuhan. Manusia hanya penggerak saja. Ya, kalau mereka sekarang pelaku merasa tenang-tenang saja, pelaku pembantu, ya, yang melihat merasa tenang-tenang saja. Wah, sekarang sudah senyap nih. YouTuber sudah pada berhenti nih, tidak ada yang mengupload nih, kemudian media juga tidak ada yang tidak ada yang coba membahas, dari kepolisian juga tidak ada informasi, mereka tenang-tenang saja, tetapi Tuhan tidak tidur. Ada yang bilang, wah Bang Pret sudah bicara masalah gitu, berarti sudah nyerah ya. Bukan masalah nyerah, tetapi adalah masalah kita menyerahkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan hidup, mati, bergerak, tidak bergerak, semuanya itu atas kehendak Tuhan. Bahwa terjadinya kasus pembunuhan ini itu juga atas kehendak Tuhan juga. Termasuk nanti siapa dalang dan penulis atas kehendak Tuhan juga. Kapan harus ketemunya, kapan harus terbongkarnya, itu atas kehendak Tuhan. Kita percaya sepenuhnya kepada pihak kepolisian tentunya. Walaupun dari kita sebagai masyarakat ada hal-hal yang sifatnya pesimis, tidak optimis, itu wajar-wajar saja. Karena memang manusiawi. Tetapi kita jangan sampai tidak yakin, kita harus yakin bahwa sang penguasa akan membongkar kasus ini dengan caranya. Karena itu tadi saya sampaikan, seperti yang kita tadi dengar bahwa ada seseorang yang dimasuki dalam mimpinya, memberikan informasi bahwa mayatnya ada di bawah kolong tidur, di bawah, akhirnya dibongkar dan memang ada. Nah, siapa tahu ada hal yang seperti itu, ya. Ada orang netizen yang coba bersuara kepada saya, mengatakan bahwa ada mimpi Teh Amel dan kedua almarhumah ke dalam mimpinya, dan itu berturut-turut terus katanya. Dan dia mengatakan bahwa datang dalam mimpi dengan keadaan ya demikianlah ya. Pokoknya dia mengatakan demikian dengan keadaan wajah yang demikian katanya. Kemudian sempat menyebutkan nama juga ya. Kemudian juga sempat memberikan jika mau terbuka lakukanlah ini kata informasi. Jadi dia mengatakan demikian bahwa kedua almarhum dan mimpi mengatakan demikian. Jika mau dibongkar kasus ini, lakukanlah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau saya meyakini bahwa mimpi itu adalah dari Yang Maha Kuasa. Kembangnya kembang tidur memang, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu adalah dari Sang Penguasa. Ya, itu sebagai petunjuk saja. Bukan dijadikan sebagai alat bukti buat di pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian membutuhkan teknik, alat teknik dan data teknik seperti itu, ya. Jadi kembali lagi bahwa tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada kejahatan yang terus bisa ditutup-tutupi. Hanya waktu saja, ya. Hanya waktu saja yang bisa menentukan bahwa mereka sebagai dalang pelaku juga yang membantunya, juga yang taunya, tetapi diam saja. Tuhan Maha Adil, tidak mungkin hambanya, kedua hambanya dalam keadaan mati, dibunuh begitu saja tanpa ada keadilan. Tuhanlah yang akan berkata, dan tangan Tuhanlah yang akan campur tangan dalam kasus ini. Kita yakini semua itu semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mimpi daripada salah satu masyarakat ini yang mungkin suatu saat akan dilakukan apa amanat yang disampaikan oleh kedua almarhum di dalam mimpinya dan akan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.